Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi yang terjadi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, methane, dan nitrous oxide yang menyebabkan perubahan iklim global. Macam-macam masalah pemanasan global. Yang pertama, perubahan iklim. Yang kedua, kenaikan permukaan laut. Yang ketiga, gangguan ekosistem. Yang keempat, ketidakstabilan pangan. Yang kelima, kesehatan manusia. Dan yang keenam adalah konflik dan migrasi. Salah satu masalah dari pemanasan global yaitu kesehatan manusia. Ada beberapa masalah kesehatan manusia yang disebabkan oleh pemanasan global, yaitu yang pertama, penyakit menular. Pemanasan global dapat memperluas wilayah persebaran vektor penyakit seperti nyamuk yang membawa malaria, demam berdarah, dan penyakit lainnya. Yang kedua, kualitas udara. Pemanasan global dapat memperburuk kualitas udara dengan meningkatkan polusi udara. Polusi udara dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru-paru pada manusia. Yang ketiga, ketersediaan air bersih. Pemanasan global dapat menurunkan kualitas air bersih. Ketersediaan air bersih yang rendah dapat meningkatkan risiko penyakit terkait air seperti diare dan infeksi saluran pernapasan. Yang keempat, gangguan mental. Bencana alam yang disebabkan oleh pemanasan global seperti banjir dan badai tropis dapat berdampak negatif pada kesehatan mental manusia. Yang kelima, kekurangan pangan. Pemanasan global dapat mempengaruhi produksi pangan yang mengakibatkan kelangkaan pangan dan malnutrisi. Kekurangan gizi dapat menyebabkan masalah kesehatan serius pada manusia, terutama pada anak-anak yang sedang mengalami proses pertumbuhan. Gas rumah kaca adalah gas-gas di atmosfer bumi yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan memancarkan radiasi panas. Beberapa contoh gas rumah kaca adalah karbon dioksida, metana, dan uap air. Gas-gas ini membentuk lapisan di atmosfer yang berfungsi seperti kaca di rumah kaca, memungkinkan sinar matahari masuk namun menahan panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Dampak utama dari pemanasan global yang disebabkan oleh efek rumah kaca adalah: yang pertama, peningkatan suhu global. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di seluruh dunia yang berkontribusi pada perubahan iklim ekstrim seperti gelombang panas, banjir, dan kekeringan. Yang kedua, perubahan iklim. Pemanasan global menyebabkan perubahan pola cuaca yang ekstrim dan sulit diprediksi, berdampak pada pertanian, ekosistem, dan kehidupan manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, pencemaran udara. Gas rumah kaca seperti CO2 juga berkontribusi pada pencemaran udara yang berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Soal nomor 3, jelaskan penyebab pemanasan global dan bagaimana dampak dari pemanasan global. Penyebab pemanasan global yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas untuk keperluan industri, transportasi, dan pembangkitan listrik menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 dalam jumlah besar. CO2 adalah salah satu gas rumah kaca utama yang memerangkap panas di atmosfer. Yang kedua, deforestasi. Penebangan dan pembakaran hutan untuk pertanian, perkebunan, dan pemukiman mengurangi jumlah pohon yang dapat menyerap CO2. Selain itu, proses deforestasi itu sendiri melepaskan CO2 yang tersimpan di dalam vegetasi dan tanah. Ketiga, pertanian dan peternakan. Aktivitas pertanian terutama produksi padi dan peternakan menghasilkan gas metana atau CH4 dan nitrogen oksida atau N2O. Metana adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada CO2 dalam memerangkap panas meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Yang keempat, industri dan penggunaan produk kimia.
Beberapa proses industri melepaskan gas rumah kaca seperti N2O dan gas fluorinasi, misalnya hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan sulfur heksafluorida yang memiliki potensi pemanasan global yang sangat tinggi. 5. Transportasi. Kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan kapal yang menggunakan bahan bakar fosil juga berkontribusi terhadap emisi CO2 dan gas rumah kaca lainnya. Dampak pemanasan global. Yang pertama, perubahan iklim. Peningkatan suhu rata-rata global menyebabkan gelombang panas yang lebih sering dan intens serta musim dingin yang lebih ringan. Perubahan pola curah hujan. Beberapa wilayah mengalami peningkatan curah hujan yang dapat menyebabkan banjir, sementara wilayah lain mengalami kekeringan parah. Yang kedua, peningkatan permukaan laut. Yang pertama, pencarian es batu dan glaster. Es batu di kutub dan glaster di seluruh dunia mencair menambah volume air laut. Yang kedua, ekspansi termal air laut. Air mengembang saat memanas yang juga menyebabkan peningkatan permukaan laut. Yang ketiga, gangguan ekosistem. Di dalam gangguan ekosistem terdapat kepunahan spesies. Banyak spesies tidak mampu beradaptasi dengan perubahan cepat dalam suhu dan habitat yang mengarah kepada kepunahan. Yang kedua, kerusakan terumbu karang. Terumbu karang mengalami pemutihan dan kematian karena suhu laut yang lebih tinggi dan pengasaman laut akibat peningkatan CO2. Yang keempat, dampak pada manusia. Yang pertama, kesehatan. Peningkatan suhu dapat menyebabkan gelombang panas mematikan, peningkatan penyakit ditularkan oleh faktor seperti malaria dan demam berdarah, serta gangguan pernapasan akibat polusi udara. Yang kedua, ekonomi. Bencana alam yang lebih sering dan parah seperti badai, banjir, dan kekeringan dapat dirusak infrastruktur, mengganggu produksi pangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, ketersediaan air. Perubahan pola curah hujan dan pencarian glaster mengganggu pasokan air tawar yang berdampak pada ketersediaan air untuk pertanian, minum, dan kebutuhan sehari-hari. Solusi mengatasi pemanasan global. Yang pertama, pengurangan emisi gas rumah kaca. Salah satu langkah penting adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, meningkatkan efisiensi energi, dan beralih ke sumber energi terbarukan seperti energi surya dan angin. Yang kedua, penghijauan kota. Penghijauan kota dapat membantu menyerap karbon dioksida dan mengurangi suhu udara. Penanaman pohon, taman kota, dan atap hijau adalah contoh penghijauan yang dapat dilakukan. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Pendidikan tentang pemanasan global dan kesadaran lingkungan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan. Semakin banyak orang yang peduli akan lingkungan, semakin besar peluang untuk mengatasi pemanasan global. Yang keempat, kerjasama internasional. Masalah pemanasan global membutuhkan kerjasama lintas negara. Negara-negara perlu bekerja sama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi hutan tropis, dan mengatasi dampak perubahan iklim. Salah satu hasil kesepakatan dunia internasional yang signifikan tentang pemanasan global adalah Perjanjian Paris. Perjanjian ini merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim. Perjanjian ini disepakati oleh 196 negara peserta dalam Konferensi Perubahan Iklim di Paris pada 12 Desember 2015. Perjanjian ini mulai berlaku pada 4 November 2016. Perjanjian Paris bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius di atas level pra-industri dengan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius. Negara-negara yang terlibat diwajibkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim. Selain Perjanjian Paris, terdapat juga perjanjian internasional lainnya seperti Protokol Kyoto dan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim.
Perjanjian-perjanjian ini merupakan upaya kolaboratif negara-negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi dampak perubahan iklim secara global. Melalui kesepakatan-kesepakatan ini, komunitas internasional berupaya untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan pemanasan global dan memperjuangkan perlindungan lingkungan bagi generasi mendatang. Jadi, menurut kelompok kami, pemanasan global sangat berdampak buruk bagi kita manusia dan ekosistem bumi. Pemanasan global sangat berdampak buruk bagi kita manusia, terutama pada kesehatan kita. Pemanasan global dapat menyebabkan polusi udara dan dapat menyebabkan masalah pernapasan dan penyakit paru-paru. Pemanasan global juga dapat menurunkan kualitas air bersih. Kualitas air bersih yang rendah dapat menyebabkan risiko penyakit terkait air seperti diare. Untuk mengatasi pemanasan global, menurut kami itu penghijauan lingkungan dan mengurangi menggunakan kendaraan dalam jarak dekat.